Shalom Kids. Selamat datang di ibadah sekolah minggu GIA Kopo Permai. Katakan aku mau. 1. Beribadah dengan pakaian yang rapi. 2. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. 3. Mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Sudah siap ibadah hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, kita mau awali ibadah hari ini dengan berdoa. Coba gimana sih berdoa yang baik? Adik-adik yang manis, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, satu anak Tuhan yang sekolah itu. Ikuti gerakan ya, gerakan tangan kakak. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Kami ya, tante mau ngomong. Sebentar yuk, kalian boleh duduk. Ya. Hari ini kelas kita kelas 1 sampai kelas 6 kedatangan
dua tamu. Ada yang naik kelas, kasih tepuk tangan dulu dong. Siapa yang penasaran? Aku. Oke, Tante Rina mau panggil Richard. Sini Richard. Sama David. Nah, sekarang mereka naik kelas kita. Oh iya. Sekarang David kelas berapa? Kelas 1, Richard kelas berapa? Kelas 1. Mereka sekarang gabung di sini karena kelas 1. Yuk, teman-teman, ini nanti kalian akan ada di kelas yang 1, 2, 3. Ada tambahan David sama Richard. Ya. Ada juga yang lain. Siapa yang baru naik kelas 1? Siapa yang barusan naik kelas 1? Siapa tadi Dede? Ayo angkat tangan coba. Kelas berapa? Kelas 1 naik kelas 2. Oke. Yuk, teman-teman, ikutin Tante Rina ngomong. Selamat datang David dan Richard. 1, 2, 3. Selamat datang David dan Richard. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, sekarang silahkan duduk. Kita lanjutin lagi ibadahnya ya. Yuk adik-adik, kita kembali berdiri. Yuk kita bangkit berdiri ya. Yesus cinta semua anak. Ikuti gerakan kakak ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Adik-adik, saatnya kita mau memberi persembahan kepada Tuhan. Mari siapkan persembahannya. Kita mau berikan yang terbaik. Siapin dulu ya persembahannya. Iya. Sebentar ya Kak, nggak boleh begitu. Richard ambil lagunya. Ambil, sayang. Nah, ya. Coba pilih aja yang terbaik. Richard itu Sudah siap persembahannya? Yuk. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.
dengar-dengaran seperti Samuel kecil. Siapkan hati kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berfirmanlah Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, itu ya dari Kenya, Afrika, hebat ini. Marvel betul dari Kenya, Afrika, hitam-hitam ya. Oke, nah kalian tadi udah lihat ya, itu hanya sebagian kecil saja dari negara-negara yang ada di dunia, cuma sebagian kecil. Masih banyak negara-negara lain. Nah hari ini ya kita akan dengar cerita. Kalau cerita hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin semua bangsa, semua orang, entah itu bangsanya apa, entah warna kulitnya. Tadi kan kalian udah muji Tuhan, kuning, hitam, coklat, biru. Ada nggak yang biru? Ada ya. Itu semua putih ya. Mau derajat status sosialnya gitu. Apa Injil? Coba 1, 2, 3. Injil itu apa? Kabar baik tentang apa sih? Iya, tentang Tuhan Yesus ya. Yuk, sekarang bahan Alkitabnya nanti kalian bisa baca sendiri lengkapnya, tapi nanti sekarang Tante ceritain ya. Buka ya Kak Putri, hari ini tentang apa? Judulnya Filipus dan Sida-sida dari Ethiopia. Bahan Alkitabnya Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 ya. Nah sekarang Tante mau tanya lagi, sekarang akan banyak pertanyaan nih. Siapa, acung ya tangannya, siapa yang tahu Filipus itu siapa? Coba, Filipus ini salah satu dari murid Tuhan Yesus ya. Nah coba lihat Kak Putri, betul nggak sih Filipus ini? Nah betul, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Salah satunya adalah yang bernama Filipus ya. Nah Filipus ini anak-anak ya, dia seorang murid Kristus yang taat. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus dia turutin. Terus Filipus ini juga seorang yang rajin menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah anak-anak masih ingat nggak
cerita-cerita waktu mendekati kemarin Paskah dan sebagainya, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga ya. Nah, beberapa waktu setelah Tuhan dia naik ke surga, Tuhan Yesus sudah nggak ada di dunia lagi ya. Terjadi penganiayaan hebat terhadap murid-murid Tuhan Yesus dan jemaat-jemaat di kota Yerusalem. Ada yang disiksa, ada yang dipenjara, ada yang dibawa ke mahkamah agama. Serem ini. Sekarang kalian bisa beribadah dengan tenang di sini. Jangan dulu jemaat mula-mula disiksa, ada yang macam-macam. Termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa sih mereka disiksa, dianiaya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kenapa mereka dianiaya atau disiksa? Jemaat mula-mula. Siapa yang tahu kira-kira? Kenapa sih dianiaya? Iya, Alen apa Alen? Iya, karena orang banyak ada yang tidak suka dengan orang Kristen, dalam arti pengikut Kristus. Mereka nggak suka kalau ada orang-orang yang mengikuti Kristus. Murid-murid saat itu memberitakan, Tuhan Yesus yang disalib itu ya ternyata nggak mati loh. Maksudnya mati tapi bangkit loh. Dia nyelamatin dosa kita semua. Nah, orang banyak termasuk Saulus, ingat nggak minggu lalu ceritanya? Saulus nggak suka terhadap orang-orang Kristen, murid-murid Kristus. Termasuk Filipus juga tidak disukai. Nah, minggu lalu tante mau ingat-ingat. Termasuk minggu lalu ceritanya siapa? 2 minggu lalu ya. Siapa ada salah satu jemaat mula-mula pengikut Kristus yang dihukum, mati di Raja Batu. Siapa namanya? Masih ingat nggak tuh? Iya, Stefanus. Aduh, kok lupa. Hari ini jangan lupa ya ceritanya ya hari ini. Oke ya. Nah, dalam keadaan tertekan seperti itu, akhirnya jemaat Tuhan tersebar ke berbagai daerah ya. Termasuk Filipus pergi memilih ke Samaria. Siapa yang tahu Samaria letaknya di mana? Samaria itu letaknya di atas utara kota Yerusalem. Ya, nah Filipus pergi. Selama dia dalam perjalanan ke Samaria, nanti ditanya ya sama tante ya. Tante tanyanya tunjuk nanti ya. Siapa yang dengerin firman Tuhan pasti bisa jawab ya. Nah, si Filipus ini pergi ke Samaria. Dalam perjalanan ke Samaria, dia memberitakan Injil. Yesus ini bangkit nih, Yesus ini gak mati. Udah mati tapi dibangkitkan. Ini cerita. Sampai juga di Samaria. Nah, ketika di Samaria, banyak orang yang percaya kepada, terima kasih. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ya, tentu. Banyak orang yang percaya kepada Yesus di Samaria. Filipus di Samaria mengabarkan Injil, kemudian banyak orang yang dibaptis yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nah satu Filipus, dia menyampaikan pesan Tuhan, katanya, Filipus, sekarang kamu pergi dari Samaria, pergi ke selatan kota Yerusalem, yaitu Gaza. Apa nama tempatnya? Ya, jadi dari Samaria Filipus disuruh perintahkan pergi ke Gaza, ya. Coba dilihat di mana nih di peta. Nih ya, atau tunjukin. Yerusalem ini nih. Ya. Kota Samaria itu ini. Jadi waktu itu Filipus pergi dari Yerusalem pada waktu masa penganiayaan, pergi ke Samaria di utara. Di Samaria, malaikat Tuhan datang. Hei Filipus, Tuhan perintahkan kamu pergi ke Gaza. Nih Gaza di sini. Ya, jadi Gaza di sini dekat pinggir laut. Jauh. Ya jauh ya, dulu nggak jalan kaki jauh banget ya. Kalau sekarang bisa naik mobil, naik pesawat. Ini jalan kaki ya. Nah, ketika Filipus diperintah Tuhan, taat nggak coba? Taat, dia taat, langsung dia pergi. Nah, ketika sampai di tempat yang Tuhan perintahkan, Filipus melihat ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Siapa yang tahu sida-sida itu apa? Iya betul, sida-sida itu pegawai istana.
Dia adalah kepala bendahara dari Ratu Sri Kandage dari Ethiopia. Jadi ini ya, ini sida-sidanya, ini Filipusnya. Siapa yang tahu Ethiopia itu negara mana? Siapa yang tahu Ethiopia itu negara mana? Negara mana? Iya. Siapa tahu Afrika ya? Ethiopia itu dari Afrika. Lagi ngapain sih? Si sida-sida itu kalian lihat lagi ngapain dia? Dia lagi membaca kitab Nabi Yesaya. Kitab apa? Siapa yang tahu kitab Nabi Yesaya ada di Perjanjian Baru, ada Perjanjian Lama? Hah? Ada yang baru, siapa yang bilang baru? Siapa yang bilang lama? Iya, Perjanjian Lama. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir, pintar ya. Nah, terus Roh Tuhan bilang sama Filipus, Filipus, deketin tuh kereta itu, hampiri kereta itu, deketin. Nah, Filipus terus ngedeketin si sida-sida itu. Terus Filipus tanya, "Hei Tuhan, kamu ngerti nggak sih apa yang kamu baca itu? Ngerti nggak kamu?" Terus si sida-sida ini bilang, "Bagaimana aku bisa mengerti kalau nggak ada yang bimbing aku?" katanya. "Aku nggak ngerti nih baca kitab Nabi Yesaya." Terus Filipus disuruh oleh tuan-tuan itu diminta, "Udah, kamu ikut saja ke kereta saya, duduk di samping saya. Saya mau jelas, nanti kamu jelasin deh sama saya. Si sida-sida ini ngapain sih ada di sana? Ada yang tahu nggak? Dia baru dari mana?" Sida-sida itu kan lagi ke Gaza dari Yerusalem, dari atas tadi ya kalian lihat tetap. Dia itu baru pulang beribadah, pakai ini aja ya, dibuka dulu ya. Dia baru pulang beribadah dari kota Yerusalem. Dia pulang beribadah. Dalam perjalanan dia baca kitab Nabi Yesaya, tapi dia nggak ngerti. Nggak ngerti apa sih yang diceritain. Nah, coba kalian tahu nggak kira-kira apa yang dibaca dari kitab Nabi Yesaya natsnya? Ya, coba Kak Putri. Isinya apa ya Kak Putri? Isinya ini loh. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh tahu nggak keluh? Keluh tuh diem aja, nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa ngomong, nggak bakal keluh. Mulutnya tertutup rapat keluh. Di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya, tuh keluh. Ya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Nah, Filipus sida-sida ini baca ini nggak ngerti. Siapa ya yang dimaksud itu? Terus dia tanya sama Filipus, Filipus, siapa sih yang dimaksud sama Nabi Yesaya dengan orang ini? Apakah Nabi Yesaya bicara tentang dirinya sendiri? Atau dia bicara tentang orang lain? Kira-kira kalau sida-sida itu nanya sama kalian, ada yang tahu nggak kira-kira yang digambarkan dia itu siapa? Oh, Tuhan Yesus. Udah dapat bocoran sih tadi gambarnya ya. Iya, kata Jojo udah keluar gambarnya Tuhan Yesus dia. Tuhan Yesus lagi diapain ini? Siksa, dia dicambuk. Dia dibawa ke pembantaian. Dia seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian, gak bisa apa-apa, mulutnya keluh, diam, disiksa, dicambuk. Kenapa dicambuk? Apakah Tuhan Yesus berbuat salah? Siapa yang tahu kenapa dicambuk? Karena dibenci, tapi kenapa dicambuk? Kenapa dia harus dicambuk? Ya karena kesalahan kita dia dicambuk. Harusnya dia nggak dicambuk, Yesus dicambuk. Tahu nggak cambuknya? Kalau cambuknya kepek, di sini tuh dia ada apa? Ada kayak duri. Kalau ditarik lagi, dagingnya keluar. Kebayang nggak? Dicambuk aja sakit, ini daging, dagingnya. Itu lihat nggak aneh? Yesus berdarah-darah karena kesalahan kita loh, karena kita yang sudah berdosa. Terus dia bawa ke pembantaian ya, seperti di depan orang yang menggunting bulunya, nggak mampu apa-apa.
terus nyawanya diambil. Ya, apa yang Yesus lakukan? Dia mati di atas kayu salib. Buat apa? Menghukum dosa tante yang pernah berbohong, yang pernah melakukan melawan orang tua. Dosa kalian juga ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika si sida-sida itu membaca kitab itu, dia nggak ngerti siapa sih, karena kitab Nabi Yesaya ini ditulis jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, ya. Tapi udah dinubuatkan dan terjadi nggak? Terjadi. Hebat, firman Tuhan tuh apa yang dinubuatkan pasti terjadi. Demikian juga firman Tuhan katakan bahwa Yesus akan datang kedua kali di awan-awan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Akan terjadi nggak? Pertanyaan Anda. Akan terjadi nggak? Pasti. Apa yang difirmankan pasti akan terjadi. Nah, sida-sida itu udah mengerti. Filipus terangin, Tuhan, yang dimaksud di kitab Nabi Yesaya itu adalah Yesus yang mati buat kamu dan buat saya. Terus selama perjalanan itu, Filipus menceritakan tentang kasih Yesus yang begitu besar, ya. Nah, dalam perjalanannya mereka tiba-tiba sampai ke satu tempat yang ada apa ya Kak Putri? Dilihat coba Kak Putri, ada apa ya? Ada apa ini? Apa ini? Iya, ada air. Ada air. Terus kemudian si sida-sida ini bertanya kepada Filipus, Filipus, boleh nggak saya dibaptis? Terus Filipus bilang begini, kalau kamu benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus, kamu percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati, kamu boleh dibaptis. Terus sida-sida itu jawab, saya percaya Yesus itu adalah anak Allah. Jadi dia saat Filipus menceritakan itu, sida-sida itu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Oh, kata Filipus, kalau kamu percaya dengan segenap hati bahwa Yesus adalah anak Allah, kamu boleh dibaptis. Jadi kalian juga boleh dibaptis. Siapa yang di sini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jangan ikut-ikutan ya. Kalau yang masih ragu nggak usah angkat tangan. Tapi kalau yang percaya Yesus ada anak-anak Allah, angkat tangan. Ada yang nggak yakin Yesus adalah anak Allah? Oke. Kalau kalian yang belum yakin, kalian tetap rajin sekolah minggu ya, nanti dengerin. Bener nggak Yesus itu ada anak Allah? Ya. Nah, kalau yang yakin, nanti kalian bisa memberi diri kalian dibaptis karena perintah Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya harus memberi dirinya dibaptis. Tapi nanti kalau kalian mau udah umur 12 tahun kayak kakak-kakak kalian, kayak sekarang ya Samuel lagi ikut katekisasi loh buat dibaptis. Siapa? Kevin ya, dan yang lain ya. Nah, kemudian akhirnya dua orang ini, Filipus dan sida-sida itu turun ke air dan mereka Filipus membaptis sida-sida. Ketika mereka sudah selesai pembaptisan, tiba-tiba Roh Allah ketika naik ke atas, Roh Allah membawa lari Filipus, sehingga sida-sida itu nggak bertemu lagi sama Filipus, nggak melihat lagi. Tapi sida-sida itu melanjutin perjalanannya dengan sukacita. Kenapa sukacita sida-sida itu? Karena sudah percaya Tuhan Yesus. Pintar. Karena sudah percaya Tuhan Yesus, sida-sida itu sukacita, ya. Dan si Filipus dibawa kemana sih sama Roh Allah? Dia dibawa ke Asdod. Dibawa kemana? Ke Asdod. Dia dibawa ke Asdod. Mulai dari Asdod, kecemplung dibaptis ya Richard ya. Ke Asdod, di Asdod kemudian dia mulai memberitakan Injil sampai ke Kaisarea. Coba petanya lagi, Kak Putri. Petanya lagi coba. Petanya tadi tuh, dari mana? Ya. Dari Gaza dibawa oleh Tuhan ke Asdod. Dari Asdod mengabarkan Injil Filipus sampai ke Kaisarea. Wah, hebat ya, jalan kaki memberitakan Injil. Nah, hari ini apa sih yang kita bisa pelajari dari Filipus ini, coba? Siapa yang tahu kira-kira ya?
Apa yang kalian dapetin? Iya. Apa ya tadi? Apa teladan yang kita bisa pelajari dari Filipus? Iya, udah ada yang bilang taat, betul. Coba Kak Putri, bener nggak? Menjadi murid Kristus yang taat perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan salah satunya ya apa? Hormati ayah dan ibumu. Siapa yang di sini mau taat? Coba sama perintah Tuhan. Nah, jadi siapa yang di sini masih suka melawan orang tua? Ada nggak? Atau kurang ajar? Jujur. Oh, masih ada ya, minta maaf ya. Pulang minta maaf ya sama mama papa dan berjanji untuk tidak melakukan hal. Jadi murid Kristus yang taat sama firman Tuhan. Yang kedua, apa kira-kira? Coba yang kedua apa kira-kira? Yang kedua, siapa? Selain taat, belajar dari Filipus, ngapain aja sih Filipus dari tadi rajin ngapain? Ya. Apa? Bukan, kurang. Iya, hebat Alen, bener. Dia mau mengabarkan Injil. Injil itu apa tadi? Masih ingat nggak Injil itu apa? Kabar baik, tentu. Kabar baik tentang apa? Oh, pintar. Kabar baik tentang Tuhan Yesus. Jadi Filipus mau memberitakan Injil. Nah, siapa yang di sini mau memberitakan Injil? Susah nggak memberitakan Injil? Tante tanya, mau ya? Hah? Susah nggak? Mau? Siapa yang di sini mau memberitakan Injil? Oh, nggak ada yang mau. Kalau tadi Filipus nggak mau nyeritain tentang Yesus ke sida-sida, mungkin sida-sida itu pulang ke Afrika ya udah nggak terima Tuhan Yesus. Ya, padahal Alkitab mengatakan ketika salah satu orang bertobat, malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai bergembira. Ya, nih tante ya terlalu jauh, coba Jojo baca yang di atasnya. Satu Timotius. Allah supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dalam kebenaran. Ya. Jadi ayat emasnya, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu apa sih artinya? Jadi tahu kebenaran itu adalah Yesus. Jadi tahu mengenal Yesus. Ya. Bentuknya sigap nih ya. Teladan yang kita pelajari dari Filipus ada 2. Ya, Barnan. Apa? 1. Oh, hebat, tepuk tangan. Kompak nih. Siap nih sama jawaban hebat ya. Yuk, sekarang kita saatnya tutup dalam doa. Ya, kita akan berdoa. Nanti Tante Linda ya minta bantu tutup di dalam doa. Tante Linda berdoa untuk anak. Siapa yang memberitakan Injil dan taat? Siapa? Cung. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau punya sikap yang baik, tidak ada main-main lagi. Ya. Ya, mau ketemu sama Tuhan kan? 3, 2, 1, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. buat kebenaran firman-Mu. Hari ini saya belajar untuk taat, dan memberitakan kebenaran Tuhan Yesus. Saya masih kecil, tapi saya percaya Engkau akan memberi hikmat.
dalam nama